Tentara Inggris diciduk karena tolak perang di Yaman. Pasukan Ansarullah sukses sapi markas ISIS. Tentara Inggris diciduk karena tolak perang di Yaman. Pasukan Ansarullah sukses sapu markas ISIS. Seorang tentara Inggris berdarah Yaman ditangkap dan diselidiki polisi militer kerajaan karena terlibat aksi protes terkait perang di negara asalnya. Tentara yang mengenakan seragam tempur saat berunjuk rasa itu memprotes penjualan senjata ke Arab Saudi dan kebijakan Inggris yang berdiam atas tragedi itu. Tentara Inggris itu yang diidentifikasi sebagai Ahmed Al-Babati. Ia lebih suka tidur nyenyak di dalam sel daripada diam hanya menerima gaji. Demikian kata Al-Babati yang terekam beraksi di luar gedung Kementerian Pertahanan di London. Kementerian Pertahanan belum mengomentari masalah tersebut. Babati mengatakan dia lahir di Yaman dan bergabung dengan Angkatan Darat Inggris sejak tahun 2017. Yaman sedang menghadapi krisis kemanusiaan terburuk karena perang bertahun-tahun. Perang proksi ini dipimpin oleh Arab Saudi. Arab Saudi menurutnya bertanggung jawab atas beberapa serangan udara, membunuh orang tak berdosa, menargetkan rumah sakit, dan melanggar hukum internasional. Arab Saudi juga bertanggung jawab untuk menghalangi bantuan masuk ke negara itu. Blokade itu menyebabkan 80% penduduk Yaman membutuhkan bantuan darurat. Ada 24 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan di sana. Namun pemerintah mereka terus mempersenjatai dan mendukung Arab Saudi. Pihaknya mencoba membuat suara agar ia didengar dengan melakukan protes di London, Manchester, Liverpool, dan banyak kota lainnya. Pihaknya bahkan telah mencoba mengirim email kepada anggota parlemen, tetapi jelas kata-katanya tak berarti apa-apa bagi Boris Johnson. Babati lantas menambahkan, jelas pemerintah ini berlumuran darah di tangan mereka. Jadi dengan itu, ia menolak untuk melanjutkan dinas militer sampai perdagangan senjata dengan Arab Saudi dihentikan. Ia mendapat laporan peperangan membuat setiap 10 menit ada anak Yaman yang tewas. Jadi ia akan berhenti di luar Downing Street, kantor PM Inggris, meniup peluit setiap 10 menit sehingga mereka dapat mendengar setiap kali seorang anak meninggal karena perang yang terus mereka tangani dan mereka dukung. Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab dan beberapa negara Arab lainnya secara aktif melakukan intervensi di Yaman. Koalisi udara mereka melakukan serangan udara di beberapa kota padat penduduk, termasuk di ibu kota Sanaa dan kawasan bersejarah di dalam kegubernuran Sa'ada. Sementara itu perkembangan terkini dari Yaman, pasukan Ansarullah yang berintikan warga Houthi berhasil menyapu kelompok teroris ISIS di wilayah terakhir yang mereka kuasai di Provinsi Al-Baida. Sukses operasi penumpasan ISIS itu didokumentasikan lewat video berdurasi lebih kurang 30 menit. Pasukan Ansarullah menewaskan pemimpin ISIS Yaman, Radwan Kinan. Sosok ini juga dikenal lewat nama panggilan Abu Al-Walid Al-Adani. Basis kelompok ISIS di kawasan pegunungan Al-Baida juga sepenuhnya dihancurkan. Daerah tersisa di luar kendali mereka di kegubernuran Al-Baida juga berhasil direbut Ansarullah. Sukses itu disambut gembira warga Al-Baida. Kekalahan ISIS di Yaman Tengah akan memainkan peran penting bagi gerakan Ansarullah karena mereka saat ini mencoba mendekati ibu kota administratif kegubernuran Marib. Selama akhir pekan lalu, pasukan Ansarullah membuat kemajuan penting di kegubernuran Marib ketika pasukan mereka merebut Camp Mas dan beberapa puncak bukit dekat kegubernuran Al-Jawaf. Dengan hampir seluruh wilayah barat Marib di bawah kendali mereka, pasukan Ansarullah kemungkinan akan membuat dorongan untuk merebut ibu kota administratif Al-Baida dalam beberapa hari ini. Konflik di Yaman terus berlanjut menyusul kebuntuan dialog kelompok Houthi dan koalisi Arab, serta pemerintahan Presiden Yaman Abdul Rabbah Mansur Hadi. Pemimpin kelompok Ansarullah, Muhammad Ali Al-Houthi, mengecam kebuntuan itu. Upaya mediasi yang dipimpin utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, dengan Arab Saudi telah menemui jalan buntu. Ali Al-Houthi menuduh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menghalangi perdamaian di Yaman dengan melancarkan serangan, sembari berdamai dengan Israel pada saat yang bersamaan. Dia mengatakan Arab Saudi menyesatkan dunia
dan mereka terus melawan Yaman. Klaim mereka, perundingan rahasia terus berlangsung. Sementara itu, anggota Dewan Politik tertinggi Yaman menegaskan perang terbuka akan terjadi antara Houthi Yaman dan Arab Saudi jika agresi mereka tak juga dihentikan. Yaman terbelah menjadi dua kekuatan besar. Kelompok Houthi yang mendapat sokongan dari Iran menguasai ibu kota Sanaa dan wilayah utara. Mereka juga sebagian mengontrol wilayah selatan. Kelompok ini didukung militer Yaman memiliki kapabilitas menyerang target di wilayah Saudi. Beberapa waktu lalu, rudal balistik yang diluncurkan kelompok ini menghantam kompleks kilang minyak Aramco di wilayah Saudi. Kilang terbesar di Arab Saudi itu vakum operasi selama berbulan-bulan. Sementara kelompok kedua yang didukung penuh koalisi Arab mendeklarasikan kekuasaan di Aden, pelabuhan di Yaman Selatan. Kelompok ini dipimpin oleh Abdul Rabbah Mansur Hadi.